Saya dari kelompok 3 dengan anggota Rendra presentasikan tugas 14, yaitu dengan judul tugas perbaikan dan peningkatan kerja organisasi. Di mana pengertian kinerja yaitu pengertian manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Ada juga yang mendefinisikan manajemen kerja (MK) sebagai aktivitas untuk memastikan agar tujuan organisasi dicapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat organisasi tersebut. Tujuan manajemen kinerja. Pada dasarnya, tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka, sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Lalu untuk tujuan performance management, satu, tujuan strategi. Tujuan strategi ini berhubungan dengan kegiatan pegawai suatu sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Dua, tujuan administratif. Tujuan administratif berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pengurusan hubungan kerja, dan lain-lain. Tiga, tujuan pengembangan. Performa manajemen juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta menempatkan pegawai pada posisi yang tepat. Lalu manfaat manajemen kinerja. Manfaat bagi perusahaan sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan, untuk meningkatkan keterampilan pegawai, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan, sebagai upaya basis perencanaan karir karyawan, sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas, untuk mendukung program perubahan budaya kerja, dan yang terakhir untuk mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen. Lalu manfaat manajemen kinerja 2, yaitu manfaat bagi manajer untuk membantu upaya klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, dan juga untuk memperbaiki kinerja tim dan individu bekerja, serta untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan, untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik, dan juga untuk pengembangan diri karyawan sebagai pendukung kepemimpinan, untuk memotivasi dan pengembangan kerja sesama tim sebagai upaya membuat kerangka kerja untuk meninjau kembali tingkat kompetensi kinerja. Yaitu manfaat manajemen kinerja 3. Manfaat bagi seluruh pegawai sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. Mendorong karyawan sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu kerja, untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan rencana perbaikan dan cara kerja. Yang ke-8, konsep kinerja. Pada konsep kinerja, performa sebagai sebuah pencapaian hasil atau degree of accomplishment dalam Keban 1999. Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meningkatkan bahwa misi suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting
Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi, dalam kenyataan, banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasi. Yang kesembilan yaitu konsep kerja juga. Kinerja bisa juga dikategorikan sebagai hasil output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan. Urutan selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama antara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya bisa disebut sebagai manajemen. Yaitu slide yang terakhir yaitu peningkatan kinerja organisasi. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan seorang dalam bidang kepemimpinannya untuk memberdayakan segala sumber daya yang tersedia. Kompetensi perilaku dalam hal ini menyangkut etika, emosi, dan etika. Ketika hal tersebut menyebabkan seorang akan mampu menunjukkan kinerja yang baik dimanapun berada dalam sebuah organisasi yang dibangun oleh sebuah sistem yang terdiri dari SDM, sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana keuangan dan mekanisme kerja akan menjadi sebuah organisasi yang berkinerja baik jika terjadi sinergi antara komponen tersebut. Organisasi yang dinas akan selalu meningkatkan produktivitasnya serta mempertahankan hal yang menjadi keunggulan kompetitif mereka. Memperhatikan sumber daya fisik, keuangan, kemauan membesarkan dan serta sumber daya manusia adalah beberapa faktor penting yang disyaratkan bagi organisasi untuk tetap kompetitif. Fisher, Skonvold, dan Shaw 2006. Banyak perusahaan dan organisasi bisnis menggunakan konsep dan ide-ide baru untuk membantu mengelola lebih baik dari hari ke hari kegiatan atau bisnisnya. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 3. Terima kasih. Apabila ada lebih kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.